Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita bersama, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tadi dibacakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diiringi dengan pembacaan salawat Nabi, kemudian dibacakan beberapa petikan ayat suci Al-Quran, dan nanti di khutbah yang kedua kita memohon ampunan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, yang merupakan bagian rangkaian dari rukun khutbah Jumat, yaitu wasiat. Wasiat yang paling berharga, wasiat yang paling utama, yaitu marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita jaga, kita rawat keimanan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara iman dan Islam itu hingga nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin dan jemaah yang berbahagia, salah satu ulama besar yang hidup pada zaman tabi'in. Tabi'in ini adalah masa satu generasi setelah masa sahabat. Artinya beliau atau sang ulama ini belajar ilmu agama langsung dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar tahun ke-21 Hijriah, ulama ini bernama Imam Hasan al-Basri, tinggal di kota Basrah yang sekarang bernama Irak. Karena beliau orang yang sangat faqih dalam agama, sehingga tidak heran kalau banyak orang berdatangan untuk bertanya dan juga mengadukan berbagai persoalan dalam hidupnya. Diceritakan ada salah satu seorang sahabat datang dan mengadukan masalah kepada sang imam.
Wahai sang imam, kampung tempat tinggal saya saat ini mengalami musim paceklik, kekeringan dan gagal panen di mana-mana. Apa nasihatmu yang bisa saya bawa pulang? Kemudian sang imam menjawab, perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Esok harinya datang lagi orang lain dengan masalah yang berbeda, yaitu mengadukan tentang kemiskinan dan kesulitan hidup yang sedang dialaminya. Dia kemudian bertanya kembali kepada sang imam, apa jawabnya? Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di kesempatan yang lain, datang lagi orang dengan mengadukan permasalahan yang berbeda. Sudah menikah puluhan tahun tapi tidak dikaruniai anak. Lalu meminta nasihat sang imam. Ternyata jawabannya sama. Orang pertama dan kedua tadi yang cukup nasihatnya adalah perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini lalu menimbulkan sebuah rasa penasaran dari salah seorang muridnya. Wahai guru, 3 orang telah datang kepadamu meminta nasihat dengan permasalahan yang berbeda-beda. Tetapi kenapa semua jawaban sama, yaitu perbanyaklah membaca istighfar? Lalu dijawab oleh sang imam, aku tidak menjawab menurut hawa nafsu pikiranku sendiri. Akan tetapi nasihatku itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini terukir di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dia akan memperbanyak harta dan keturunanmu dan menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang indah untuk kehidupanmu. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kriteria istighfar? Istighfar yang seperti apa yang dapat menjadi obat segala macam kesusahan, kesulitan, kesempitan yang terkadang sering kita jumpai dalam kehidupan ini? Hal ini ternyata dijelaskan dengan sangat jelas dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahumullah, tepatnya di dalam bab istighfar halaman 552, mengambil hadis dari Ibnu Abbas yang berbunyi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin mahrajan wa min kulli hamin farajan wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang melazimkan, merutinkan, membiasakan membaca istighfar, maka Allah jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, kelapangan dari setiap kesedihan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kata kunci atau hal yang perlu digarisbawahi dari hadis tersebut adalah kata lazimah, yang artinya adalah merutinkan, membiasakan mengucapkan istighfar
Astaghfirullahaladzim dalam keadaan bagaimanapun dan dalam situasi apapun. Baik yang dilakukan secara jahar dengan bersuara terdengar minimal oleh telinga sendiri ataupun secara sir di dalam hati, maka janji Allah pasti akan ditunaikan, yaitu jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan dari kesedihan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi syaratnya, kriterianya, istighfarnya harus rutin. Gak bisa kalau hanya sesekali langsung berdampak dalam kehidupan kita. Lisan dan hatinya tak pernah berhenti, tak pernah lalai dari membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah dalam segala situasi, teringat akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Terakhir, masih dalam kisah yang sama yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ini tanpa punya rencana, tanpa punya keinginan, tanpa punya planning, tiba-tiba dia ingin pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Berjalanlah sang imam berpuluh-puluh kilometer. Sampailah dia di sebuah masjid, istirahat, sholat. Kemudian setelah selesai sholat, dia berbaring di dalam masjid. Ketika dia berbaring, datanglah seorang merbos masjid. Karena si merbos ini nggak tahu kalau yang sedang tidur adalah seorang ulama besar, maka diusirlah seorang ulama ini. Silakan keluar, jangan tidur di dalam masjid. Akhirnya sang ulama ini keluar, berjalan. Di tengah perjalanan dia melihat ada seorang penjual roti. Namun ada yang aneh dari penjual roti ini. Ketika dia memasukkan adonan ke dalam wadah, dia membaca istighfar. Dia memasukkan air ke dalam wadah, membaca istighfar. Memasukkan telur ke dalam wadah, membaca istighfar. Terus berulang-ulang dilakukan oleh sang penjual roti ini, sehingga menimbulkan pertanyaan dari sang imam. Wahai sang penjual roti, apa yang kamu lakukan? Setiap kamu melakukan tindakan tertentu, kamu selalu membaca istighfar. Jadi kesimpulannya adalah istighfar itu bisa menjadi solusi. Kemudian ditanyakan lagi kepada sang penjual roti, apa manfaat dari istighfar yang kau bacakan terus menerus? Kata sang penjual roti, saya melakukan ini sudah puluhan tahun. Alhamdulillah, seluruh hajat-hajat kehidupan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali satu. Apa kata sang imam? Yaitu saya ingin bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Sampai saat ini saya belum pernah bertemu. Masya Allah. Setelah mendengar itu, sang imam langsung memeluk si penjual roti. Ternyata apa yang kau cita-citakan, apa yang kau doakan terkabul sudah. Saya adalah Imam Hasan Al-Basri. Masya Allah. Begitulah kisah istighfar seorang penjual roti, sehingga bisa memanggil seorang yang jauh datang berpuluh-puluh kilometer dengan lantaran istighfar. Mudah-mudahan kisah yang sederhana ini ada manfaatnya untuk kita semua. Marilah kita perbanyak istighfar di dalam setiap kehidupan kita, di kala duduk kita, di kala berdiri kita, di kala kita naik kendaraan. Daripada kita melamun hal-hal yang tidak perlu, lebih banyak kita harus membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.